Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara kepada pemimpin Joglo Media Web. Untuk Mas Zada, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nandana Zada Bipro ya. Saya adalah dibalik pemimpin dari startup Joglo Media Web, selaku owner juga. Dan Joglo Media Web ini adalah mitra untuk jasa pembuatan website. Oke, mungkin Mas Zada boleh dijelaskan lebih sedikit lagi, lebih detail Mas Zada, apa sih Joglo Media Web ini? Nah, untuk Joglo Media Web sendiri di sini itu adalah mitra jasa pembuatan website yang dimana kami menargetkan kelas menengah ke bawah supaya mereka bisa mempromosikan produk-produk mereka sendiri di era digital ini. Jadi dengan hadirnya website dengan harga yang terjangkau mungkin bisa membantu mereka untuk up level lagi. Oke, Mas Zada, saya di sini mendapatkan beberapa pertanyaan dari teman-teman ya Mas Zada. Mungkin Mas Zada berkenan untuk menjawab? Silahkan Mas. Oke, di sini yang pertama, menurut Mas Zada nih, apa makna integrasi dalam kepemimpinan bisnis yang benar-benar diuji di lapangan? Apa integritas atau itu? Integritas ya, betul. Integritas. Dalam kepemimpinan bisnis ini, Mas. Kalau menurut saya makna kepentingan integritas itu bukan hanya sekedar soal jujur ya terhadap klien kita gitu. Di sisi lain juga nilai integritas ini diuji benar-benar waktu ketika misalkan kita lagi butuh duit gitu, misal klien minta sesuatu, itu kita apakah benar-benar jujur itu untuk melakukannya. Karena kebanyakan mungkin di luar sana juga ada kasus-kasus yang semisal sebenarnya ada tools yang berbayar atau ada sesuatu yang berbayar, tapi sebenarnya demi mengambil keuntungan mereka malah untuk membiayai lagi charge terhadap konsumen itu sendiri. Jadi menurut saya integritas itu sangatlah penting ya di dalam dunia bisnis ini. Oke, ini lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas ya. Pasti Mas Zada dalam menjalankan bisnis ini pasti mengalami hal-hal sulit ya Mas ya. Ya. Mungkin bisakah Mas Zada menceritakan keputusan tersulit yang pernah diambil sebagai pemimpin dalam Joglo Web Group, Mas? Keputusan tersulit tersendiri di sini saya pernah. Jadi saya itu pernah di fase dimana saya pertama kali memilih tim atau anggota tim itu ada beberapa orang yang kurang memenuhi tanggung jawabnya. Nah di situ saya merasa nggak enak gitu, mau bilang seperti apa. Tapi saya juga di satu sisi lain nggak bisa nge-stuck seperti ini terus dengan anggota yang sama. Jadi mungkin keputusan tersulit itu adalah mungkin mem-PHK karyawan ya sebenarnya. Itu sih. Jadi keputusan yang Mas ambil itu apakah karyawannya Mas PHK secara sepihak atau bagaimana Mas? Saya masih melihat potensi karyawan-karyawan yang punya gitu. Mana yang kira-kira masih bisa dipegang tanggung jawabnya, mana yang kurang gitu kepada tanggung jawabnya. Jadi ya saya mungkin bisa menggantikan posisi-posisi orang-orang yang saya keluarkan mungkin ya. Berarti Mas Jadu ini masih mempertimbangkan sebelum di PHK lagi gitu Mas ya? Iya. Apakah masih cocok untuk dipertahankan atau apakah kami lepas gitu Mas ya? Iya benar.
Oke, saya lanjut ke pertanyaan ketiga ya Mas ya. Dalam bisnis Mas Zada ini tersendiri, kan di Indonesia ini sering muncul hal-hal yang dianggap wajar gitu Mas ya, pada internal, eksternal maupun hal-hal lainnya, terhadap seperti kayak korupsi, gratifikasi, dan konflik-konflik kepentingan tersendiri gitu Mas. Iya. Menurut Mas Zada, bagaimana sikap Mas Zada tersendiri untuk menyikapinya gitu Mas? Untuk itu sebenarnya ya kembali lagi ke dalam standarisasi perusahaan ya. Kalau semisal kita memang ingin mencapai di titik yang lebih tinggi atau yang bisa dibilang kepercayaan konsumen itu adalah segalanya. Karena kalau semisal kita diem-diem menyelipkan invoice yang asing gitu, misalkan ada tiba-tiba ada jasa apa, ada kena charge apa gitu, terus kita hadapkan ke klien, pasti klien juga akan merasa mungkin kaget atau kecewa. Nah, jadi bagaimana kita itu sebisa mungkin buat menerapkan SOP-SOP yang sudah berlaku di tempat kita dan mempertahankan kualitasnya sih. Berarti dari menurut Mas Zada kita mempertahankan kualitas dan melihat dari ini juga Mas ya, perusahaan tersebut kena standarisasi tersebut ya Mas ya. Ya. Dan mungkin saya lanjut ke pertanyaan keempat ya Mas ya. Kan di setiap perusahaan itu memiliki sistem dan budayanya tersendiri ya Mas ya. Nah, menurut Mas Zada, sistem dan budaya organisasi mempengaruhi pelaku etis karyawan dan pemimpin tidak Mas? Contohnya gimana tuh? Contohnya mungkin ada budaya yang kurang sehat gitu Mas, seperti kayak persaingan atau gimana gitu Mas. Oke, jadi untuk sistem budaya organisasi ya yang mempengaruhi perilaku, itu mungkin gimana solusinya kalau menurut saya itu gimana supaya karyawan-karyawan kita ini itu kita buat nyaman dulu gitu. Kita bikin komunikasinya itu enak, karena komunikasi itu sebenarnya hal yang sangat penting banget ya di sebuah tim. Kalau semisal komunikasinya kurang dan juga minim, mungkin bakal susah untuk berkembang dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, dengan membiasakan kita mungkin sering komunikasi, itu bisa jadi meminimalisir atau menghilangkan rasa-rasa yang mungkin kita berbeda pendapat menyikapinya bagaimana. Ketika kita memiliki saran untuk menyampaikannya yang baik gimana gitu. Oke Mas, mungkin itu pertanyaan terakhir dari kita. Terima kasih buat Mas Zada sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu kepada kita semua dan termasuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana Mas ya. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja wawancara hari ini, akan saya tutup. Sekian pada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.